Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati, ini banyak tokoh semua, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu ya. Kalau alhamdulillah cuma istri dan lain-lain, tapi saya perlu sebut Ustaz Khalil Ridwan. Karena dulu waktu saya dekat-dekat sama pemerintah yang lama itu selalu dikritik sama Pak Khalil. Terus kalau saya mimpin partai, karena partai saya itu bukan partai Islam, itu namanya Hizbus Syaitan. Kalau partainya Pak Khalil namanya Hizbullah. Pertama saya mengucapkan selamat pada saudaraku Nasrullah Laraga. Jadi tadi saya ngobrol-ngobrol teman Mas Arif Sabriadi orang Pekalongan, jadi kita sebutnya orang Opek. Mas Nasrul itu orang Pekalongan tapi palsu karena bapaknya Bugis, jadi sebenarnya bukan Pekalongan asli. Selamat mengemban amanah yang ketiga kalinya. Jadi begini, memimpin ormas itu beda dengan memimpin partai. Kalau memimpin partai itu banyak menguntungkan ketua umumnya. Ya. Tapi kalau memimpin ormas itu merugikan ketua umum. Jadi kalau ada yang mau berkorban menjadi ketua umum ormas seperti KPBI, luar biasa. Saya aja nggak kuat untuk 2 kali ini nggak kuat. Karena harus mengorbankan harta dan mengorbankan waktu. Lah itu kan yang pertama saya bisa. Ya, mengorbankan harta, insya Allah bisa. Tapi mengorbankan waktu nggak bisa. Ninggalin istri, ninggalin anak, ninggalin cucu saya kan. Mas Nasrul bisa. Ya, karena istrinya aktivis PI. Iya, dia bisa nggak pernah pulang ini. Dan istrinya tetap satu. Nah, kenapa istri satu? Kita PI salah masuk partainya. Masuknya partai PAN. PAN itu ya ada yang poligami. Kenapa saya atau Mas Nasrul nggak masuk PKS gitu loh? Jadi saya sekarang banyak berdialog dengan para profesor doktor umum maupun agama ya, untuk mengkaji perkembangan umat Islam di dunia maupun khususnya di Indonesia. Kita mempunyai satu pemahaman kenapa umat Islam di Indonesia itu termarginalkan di bidang politik, di bidang ekonomi, khususnya itu ya. Kemudian bidang-bidang kemasyarakatan pun sekarang umat Islam menjadi follower, bukan menjadi leader. Ya. Kalau ekonomi jelaslah ada katanya 10 naga, bukan 10 naga mereka itu ribuan naga. Itu hanya gampangnya menjadi 10 naga, padahal itu ribuan naga mereka itu. Nah, untuk itu harus perlu ada satu tajdid, ya, pemikiran-pemikiran baru di dalam masyarakat Islam, khususnya tokoh-tokoh Islam, khususnya organisasi Islam. Harus ada tajdid mengenai termarginalkan posisi kita di bidang-bidang di Indonesia ini yang mayoritas adalah Islam.
Nah, salah satunya itu kalau saya bisa mengutip ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi kita itu omong-omong, kata Pak Prabowo itu kan omong-omong aja. Profesor banyak tadi disebutkan, terus tadi tokoh-tokoh alumni kita, profesor doktor banyak. Tapi bagaimana itu berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat? Bagaimana kita posisi umat Islam ini bisa terangkat? Dari kajian-kajian kami itu kita menyimpulkan ada tafsir-tafsir yang kurang tepat. Kenapa kita nggak maju? Ya. Di antaranya yang ini mungkin agak sensitif tapi harus saya sampaikan, dan saya nggak ini bagi saya dakwah saya sampai mati ya mau sini gitu. Ya. Bahwa penafsiran takdir itu pemahaman umat Islam di Indonesia kebanyakan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kemudian tidak bisa kita rubah lagi. Jadi kalau Mas Nasrul ini takdirnya Ketua Umum KPPI 3 kali, kekayaannya 100 miliar yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Ada tetangganya itu mungkin yang mengayuh becak, takdirnya dia jadi tukang becak, kemudian anaknya jadi anak tukang becak. Nah, jadi kita harus menerima takdir itu. Ya. Nah, pemahaman kami itu ada ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kata Allah, rubahlah takdirmu itu. Dan yang merubah Anda sendiri. Misalnya pada diri saya ini, itu saya kan hidup di Pekalongan, masyarakatnya batik, itu ya kekayaannya itu di dunia batik itu ya miliar-miliar saja, puluhan miliar saja. Gak mungkin bisa jadi konglomerat, gak mungkin. Nah, akhirnya saya mengukir takdir baru, ya. Mengukir takdir baru atau membuat roadmap baru. Kalau saya mau kaya, saya harus merantau, mencari sumber-sumber kemungkinan saya menambah kekayaan. Itu harus kita cari. Dan sekarang sudah terbukti itu, ya. Kalau mau kaya ya ke Sulawesi, nikel banyak di sana, atau ke Kalimantan banyak batu bara, atau ke Papua banyak emas. Tapi kalau di Pekalongan ya nggak mungkin. Saudara-saudara Aristoteles nggak ada yang kayak Haji Isam, itu nggak ada, kayak Haji Abdul Rosid nggak ada, atau kayak Iwan Kumba nggak ada. Apalagi kayak Antoni Salim, kayak Prayogo, kayak para konglomerat naga-naga itu. Karena kita memang bikin roadmap, mungkin takdir, karena sudah ditakdirkan. Nah, kami itu, para kelompok kami itu, yang dimaksud takdir itu yaitu kalau saya laki-laki ya takdir, ya. Kalau tadi Mbak kalau acara itu perempuan itu takdir. Tapi saya itu nanti sampai mati miskin atau kaya bukan takdir. Kalau Mas Arif Satria nanti meninggalnya itu miskin atau tidak sedang atau kaya bukan miskin, bukan takdir, tapi karena sunatullah, kamu kerja keras ya kamu akan kaya. Misalnya dia jadi dosen saja, dia pasti mendapatnya segitu. Dari sudut kategori ekonomi ya UMKM misalnya, tapi karena dia berbisnis batik, jualan macam-macam, sehingga dia hidupnya lebih pendapatannya. Lah inilah ya. Di Muhammadiyah kemarin saya ketua majelis penasihat pembina ekonomi. Itu bikin roadmap kita sekarang itu di Muhammadiyah. Nah ini saya harapkan kepengurusan baru itu bikin roadmap amal usaha Muhammadiyah.
Saya mengatakan bahwa manusia Muhammadiyah itu dulu kan dua, satu pendidikan, kedua adalah kesehatan. Nah, sejak Muktamar 2015 Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, itu atas perjuangan saya waktu itu untuk Muhammadiyah itu kan pendirinya pedagang besar Pak Ahmad Dahlan dan plus istrinya 3. Itu, tapi kenapa nggak ada satu gerakan amal usaha ekonomi bisnis? Ya. Sehingga saya berjuang waktu itu dan berhasillah di Muktamar 2015 ada gerakan amal usaha ketiga, yaitu bidang ekonomi dan bisnis. Ya, 10 tahun di Muhammadiyah membuat namanya BM, Badan Usaha Milik Muhammadiyah, bikin holding itu yang nanti akan mengerjakan batu baranya yang dikasih pemerintah. Saya bilang sama Pak Murjir, dan kenapa kita nggak dapat emas? Kenapa Antoni Salim bisa dapat emas? Ya. Kenapa Muhammadiyah ini besar sudah ada BUMN-nya itu nggak bisa emas? Satu perusahaan Pak Sumin Jalil kan temannya para Taipan. Newmont atau Aman sekarang market cap-nya itu sekitar 600 triliun. Satu orang punya kekayaan 600 triliun. Si Antoni Salim itu Muhammadiyah yang orang pinter-pinter, sehat-sehat kan, karena kita pendidikan sama kesehatan, tapi dia ada kekayaan di negara yang lain, di negara muslim. Jadi yang punya tanah ya itu orang-orang muslim. Apalagi di Papua Barat itu kekayaannya luar biasa. Tapi kenapa bukan Ngabalin yang punya itu? Koname apa lagi? Nah, ketika kita nggak pernah di roadmap. Nah, nanti KPI yang ketiga ini harus kita membuat roadmap benar-benar serius. Dan Pak Prabowo, ya, ini yang wartawan yang susah karena intinya mau afirmasi. Ya. Rosanto junior saya udah ngomong sama saya, panggil Pak Prabowo harus ada afirmasi itu, gitu ya. Karena ini tidak bisa saya ungkapkan di sini. Tapi mana orang yang mau diafirmasi itu mana, Pak Sofyan? Nah, Pak Sofyan sekarang bertanggung jawab ini untuk menyediakan nama-nama yang diafirmasi itu mau dijadikan kalau naga ini macan-macan lah kira-kira gitu kan, macan-macan. Dan ini serius karena pandangan para Prabowo, satu bangsa akan maju kalau mayoritasnya itu berperan. Itu pandangan sejak lama saya kenal beliau. Jadi kalau mayoritasnya nggak berperan, ya negara nggak akan maju. Dan ketimpangan sosial ekonomi itu adalah stabilitas sosial sangat berbahaya. Nah, jadi sudah jelas nih, 5 tahun itu arah pemerintahan Pak Prabowo itu seperti itu. Kalau nambah 5 tahun lagi, apa lagi? Ya. Karena Pak Prabowo punya target afirmasi ada yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini. Nanti kalau rapat-rapat itu. Nah, jadi saya diberi kesempatan untuk ngomong, ya saya akan ngomong. Artinya saya bicarakan itu, ya itu yang penting itu. Jadi kalau swasembada pangan energi itu, ya nggak perlu berjuang mau kita tempatnya pangan, tanah subur, tempatnya energi, tapi itu kan ada mafiosonya energi yang sekarang tumbang kan. Nah, ini berarti sudah selesai di satu ini. Insya Allah swasembada energi akan segera bisa dilaksanakan. Nah, swasembada mafianya pangan itu, Pak Prabowo udah ngomong bagaimana mafia pangan itu. Jadi kalau diselesaikan masalah persediaan aja, udah 2 swasembada itu bisa gampang terjadi. Tapi SDM yang susah itu SDM. Itu harus melalui satu proses, satu program, ya. Nah ini di sini kan ada ahlinya, ada Satya ini. Saya masih ingat tulisan untuk pidato dia, growth mindset. Itu saya terapkan di keluarga saya. Jadi memang harus kita rubah dari statis mindset, ya,
ke grup manusia. Saya pulang saya itu saya ubah semua. Ini karena tulisannya si Aristoteles itu. Nah itu tadi ya yuladina manu lima takulu nama tahu ngerti kita teorinya Aristoteles, tapi nggak dijalani. Nomor-nomor saja lataf alun. Nah ini Mas Nasrul mempunyai kekuatan lebih dibandingkan saya, ya. Karena Anda bisa menggerakkan organisasi. Karena umurnya tidak terlalu jauh. Kalau saya kan umurnya sudah 68. Usia kalender. Nah, saya tadi diskusi sama Pak Murti. Usia kalender saya 68. Tapi sekarang perkembangan teknologi kesehatan itu bisa mengetahui sel-sel dalam tubuh kita ini lemaknya berapa, usia sel berapa. Pak Amalin tahu usia sel itu 43. Jadi kalau tadi mbak itu kok masih awet muda ya, memang saya selnya muda. Dan itu pakai program. Saya tiap hari olahraga, saya nggak makan goreng-gorengan, saya nggak makan makanan pekalongan yang lemak-lemak itu. Kalau makan lemaknya itu kayak masalah saya itu gemuk, jalan nggak bisa cepat, naik gunung nggak kuat. Saya masih kuat, naik gunung masih kuat. Ya karena itu mengukir takdir Pak Sofyan. Nah itu masih saya pertimbangkan. Ya saya punya kakek, ya, bersama kakeknya Andi asalnya. Jika ada yang tambah, saya mau mengikuti kakeknya itu, yaitu punya istri 2, tapi nggak ketahuan sampai meninggal. Tapi harus ada saksi yang mengatakan, ini suami itu sebenarnya punya anak, punya anak. Jadi saya lagi mencari cara. Ya. Jadi misalnya saya nikah lagi nih, kawin sama ibadah nih Pak Budi, sama janda-janda Palestina. Kan ibadah ya Pak Kolil kan? Nah, tapi jangan sampai istri tahu. Tahunya setelah saya meninggal saja. Nah, kenapa tahunya setelah meninggal? Supaya harta warisan segala itu. Nah, itu harus ada saksinya. Aslinya itu misalnya harus yang lebih muda yang kira-kira meninggalnya nanti masih belakangan. Kalau saksi Pak Budi mungkin Pak Budi lebih meninggal duluan kan? Jadi saya cari yang muda yang sehat. Nanti saya mungkin cari janda-janda Palestina yang harus kita tolong itu. Ya. Nah, itu ibadah itu Pak. Apa ini? Nah, karena saya mengikuti teman-teman PKS. Kenapa Anda poligami dan anaknya lebih banyak? Nah, ini penting ini supaya ada generasi baru yang bibitnya itu unggul. Karena orang-orang PKS merasa orangnya pintar-pintar, sehat-sehat kan. Nah, jadi kata teman-teman PKS, hukumnya wajib saya itu kawin lagi. Karena apa? Karena supaya ada bibit unggul. Nah, bibit unggul itu apa? Kalau bisa orang yang orang tuanya itu pinter, berilmu agama maupun itu. Terus ahlinya itu relatif kan. Nah, kalau tidak ahlinya, dia tidak bergizi. Istrinya, perempuannya nggak bergizi, ibunya nggak bergizi, terus anaknya nggak ingin juga. Itu hukum alam itu, hukum alam. Nah, jadi saya bicara di sini kan seluruh Indonesia ini. Kita harus menemukan perubahan ini, perubahan yang fundamental dan revolusioner. Jadi ya, silakan Anda harus berterjemahkan. Kita harus melakukan perubahan yang fundamental dan revolusioner. Dan itu sudah saya sampaikan Pak Haidar Nasir, setuju dia. Nah, kalau Muhammadiyah enggak, narasinya itu satu reformatif, selalu berubah terus. Ya, dia malah manusia itu. Kedua harus unggul, karena rumah sakit sudah kalah sama Mayapada, rumah sakit itu Baudet itu kan sudah kalah. Nah, sama Siloam. Jadi satu adalah reformatif, dua unggul, yang ketiga lainnya yang nggak dimiliki oleh Baudet itu, yaitu maslahat.
bermaslahat buat umat. Nah kalau itu Taipan itu nggak peduli, pokoknya untung gitu ya. Kalau Muhammadiyah harus tadi reformatif, unggul dan maslahat. Nah kita sama, di KBBI sama Muhammadiyah sama. Nah ini yang penting lagi, gerakan perubahan umat Islam Indonesia itu harus dimotori, atau boleh dikatakan sementara ini bisa dimotori oleh dua organisasi itu, yaitu Muhammadiyah dan PBI. Ormas yang lainnya nanti nurut aja. Ya. Kalau kita ngajak di MUI ngajak ngajak acara, ya, makanya saya gerakan dakwah saya lah ya, itu cuma Muhammadiyah saya full. Kemudian di PI melalui Mas Nasrulli kan tiap hari saya ketemu Mas Nasrul kan, dan dia lebih efektif memimpin KPI dibandingkan saya dulu ya, karena tadi itulah istrinya PI, dia harta, jiwa, dan waktunya persembahkan untuk PI. Jadi kalau nanti 2028 kira-kira belum ada yang suatu kualitas atau komitmen Nasrul, ya sampai mati nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kalau nggak, misalnya Andi Arslan dan kaya raya dia paling ya kayak saya mau nyumbangin harta, waktu nggak mungkin, harta aja mungkin nggak kayak saya kan gitu ya. Jadi kita harus pilih, karena ini adalah gerakan perubahan. Ya KBBI itu harus menjadi gerakan perubahan. Jadi Mas Nasrul itu adalah sosok yang tepat di dalam situasi sekarang ini. Ya makanya saya support habis. Ya, cari bisnis terus saya kejar terus dia itu, saya bisnis untuk PI itu. Nah saya bilang malah gini, kamu akadnya Mas Nasrul supaya nggak haram, akadnya jangan untuk KBBI, akadnya yang Nasrul punya pekerjaan Nasrul kan, misalnya dia bisnis bahwa 90% untuk PI itu urusanmu untuk KBBI, tapi jangan sampai akad KBBI kamu ambil 1% dia berdosa. Ya, ini kita hindari hal-hal yang gitu. Itulah saya kira saya memang ingin bicara ini karena di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan ada gerakan perubahan, dan Indonesia menurut saya umat Islam untuk berubah itu dua organisasi ini yang siap untuk melakukan perubahan, yaitu Muhammadiyah dan KBBI. Nah itu bisa nanti diikuti oleh teman-teman ormas lain. Saya kira demikian, mudah-mudahan keputusan baru ini bisa lebih bagus lagi. Tadi ada seorang mungkin itu, ya ampun, umurnya masih di bawah 40, omsetnya udah triliun. Ya, itu saya bangga. Di Muhammadiyah juga ada namanya Tony Firmansyah, ya omsetnya udah triliun. Umur masih 40-an, karena kerja keras ya. Kerja keras mungkin takdir. Ya. Nah, alhamdulillah mungkin. Kamu harus tularkan itu ilmu itu ke KBBI, ke kader-kader lain. Jangan kamu yang kayak sendiri. Dan dia sudah membuat satu buku, makanya kalau ada diskusi ekonomi di PI sekarang nggak banyak kan, tadi Mas Agus bilang sudah ada 50 buku, dapat 5 orang. Di Muhammadiyah juga begitu. Sekarang zoom kegiatan ekonomi juga itu ada namanya jaringan saudagar Muhammadiyah kan, atau di bidang pariwisata, ada di bidang metode, macam-macam itu. Nah nanti kan PI harus mengikuti sekarang ini gerakan Muhammadiyah. Mohon maaf kalau saya ada kata kalimat yang kurang berkenan ya, tapi inilah mudah-mudahan saya dakwah saya sampai nanti sampai mati ya, mudah-mudahan saya di sini, dan saya sudah keluar atau bukan keluar ya, saya nggak mau lagi di partai, nggak mau jadi pengurus partai ya, kalaupun saya mau ke partai tahu mau memberikan sumbangan partai pasti bisa dibicarakan oleh Pak Ridwan, yaitu Hizbullah, bukan Hizbus Syaitan. Nah, kalau sekarang Hizbullah itu baru ada satu nih yang di DPR, yaitu PKS kan. Partai umat kan belum, apalagi partainya Pak Kiai yang belum kan. Nah, nyumbang itu berkonstitusi yang realistis, nyumbang 10 tapi mubazir semua. Jadi saya nanti kalau saya dapat rezeki, saya mau menyumbangnya itu yang realistis. Misalnya realistis PKS, sebetulnya umat itu realistis kalau untuk bisa menjadi posisi yang lumayan itu realistis. Cuman ya
nanti kita lihat masih ada waktu untuk memutuskan. Misalnya ini KPPI ini kan sekarang karena ketua MPR-nya ini kader PI, semua mau berdiri juga semua kan. Nah, ya saya masuk ke silakan. Kalau saya ikuti Pak ya boleh. Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.